warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sati Putri Ismail Kumbang. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang manajemen strategis, suatu kebutuhan untuk mata kuliah manajemen strategi. Pengertian dari manajemen strategi yaitu merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian keputusan strategis yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi dalam lingkungan yang dinamis dan kompetitif. Sederhananya, manajemen strategi adalah cara organisasi menentukan arah dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Ada pula tujuan manajemen strategi, yaitu menentukan arah dan fokus yang jelas bagi organisasi, lalu membangun keunggulan kompetitif, juga beradaptasi dengan perubahan lingkungan, lalu meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang terakhir ada meningkatkan komunikasi dan kolaborasi. Nah, ada pula tahapan manajemen strategi, yaitu proses manajemen strategi umumnya terdiri dari beberapa tahapan, yakni salah satunya adalah analisis lingkungan, yaitu memahami lingkungan internal dan eksternal organisasi termasuk kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisis lingkungan ini terbagi menjadi dua, yaitu analisis internal, salah satunya yaitu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi seperti sumber daya manusia, teknologi, keuangan, dan reputasi. Selain itu adalah analisis eksternal, yakni mengidentifikasi peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal seperti kondisi ekonomi, politik, sosial, dan teknologi. Yang kedua ada penetapan misi dan tujuan, yaitu menentukan visi misi dan tujuan jangka panjang organisasi. Visi ini adalah gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh organisasi. Sedangkan misi ialah alasan keberadaan organisasi dan bagaimana organisasi mencapai visinya. Yang terakhir adalah tujuan, sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga ada perumusan strategi, yaitu mengembangkan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam ini ada strategi korporat, yaitu strategi tingkat atas yang menentukan arah dan fokus organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya adalah strategi bisnis, yakni strategi yang diterapkan pada setiap unit bisnis atau divisi organisasi. Yang terakhir, strategi fungsional, strategi yang diterapkan pada setiap fungsi organisasi seperti pemasaran, keuangan, dan produksi. Yang keempat, ada implementasi strategi, yaitu menerapkan strategi yang telah dirumuskan, termasuk mengalokasikan sumber daya dan mengelola perubahan. Di antaranya adalah struktur organisasi, yaitu menyesuaikan struktur organisasi agar sesuai dengan strategi yang diterapkan. Berikutnya ada budaya organisasi, yaitu membangun budaya organisasi yang mendukung pelaksanaan strategi. Juga adalah sistem pengendalian, memantau pelaksanaan strategi dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Yang terakhir adalah evaluasi dan pengendalian, yaitu memantau pelaksanaan strategi, mengevaluasi hasil, dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Di antaranya adalah pemantauan kinerja, yaitu memantau kinerja organisasi terhadap target yang ditetapkan. Ada lagi yaitu evaluasi strategi, yaitu mengevaluasi efektivitas strategi yang diterapkan. Dan yang terakhir ada pula penyesuaian strategi, yaitu melakukan penyesuaian strategi jika diperlukan berdasarkan hasil evaluasi. Perkenalkan, nama saya Nidia Rosana. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus dari PT Gramedia Asri Media. Adalah sebuah perusahaan penjualan buku dan retail yang mengalami kesulitan dalam mencapai target penjualan dan menghadapi persaingan yang ketat. Perusahaan ini kemudian memutuskan untuk menerapkan manajemen strategi untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu adalah analisis lingkungan. Yang pertama ada analisis internal. Perusahaan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas namun kurang efisien dalam proses produksi. Yang kedua ada analisis eksternal, yaitu pasar penjualan buku mengalami pertumbuhan yang lambat namun terdapat peluang baru di pasar online. Ada penetapan misi dan tujuan. Untuk
Visinya adalah menjadi perusahaan penjualan buku dan retail terkemuka di Indonesia. Untuk misinya yaitu menyediakan produk buku dan alat tulis berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif, dan tujuannya adalah meningkatkan pangsa pasar di era digitalisasi. Ada perumusan strateginya, yaitu yang pertama ada strategi korporat, adalah fokus pada pengembangan pasar baru. Yang kedua ada strategi bisnis, memperkenalkan produk baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar online. Yang ketiga ada strategi fungsional, yaitu meningkatkan efisiensi proses produksi dan memperkuat strategi pemasaran. Dan ada implementasi strategi. Yang pertama ada struktur organisasinya, yaitu membentuk tim khusus untuk pengembangan pasar baru. Yang kedua ada budaya organisasi, yaitu membangun budaya organisasi yang inovatif dan berorientasi pada pelanggan. Yang ketiga ada sistem pengendalian, yaitu memantau kinerja tim khusus dan melakukan penyesuaian strategi jika diperlukan. Dan ada evaluasi dan pengendalian, yaitu pemantauan kinerja adalah memantau kinerja tim khusus dan penjualan produk baru. Yang kedua ada evaluasi strategi, yaitu mengevaluasi efektivitas strategi yang diterapkan. Yang ketiga ada penyesuaian strategi, yaitu melakukan penyesuaian strategi jika diperlukan berdasarkan hasil evaluasi. Berdasarkan analisis dan studi kasus yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa PT Gramedia Asri Media telah berhasil meningkatkan pangsa pasar online sebesar 90% selama periode Januari sampai Mei di tahun 2020. Keberhasilan ini merupakan bukti nyata bahwa penerapan manajemen strategi yang efektif dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuan jangka panjang. Peningkatan pangsa pasar online tersebut tidak terlepas dari strategi yang tepat, seperti pengembangan platform online, optimasi website, dan strategi marketing digital. PT Gramedia Asri Media juga berhasil memanfaatkan momen pandemi COVID-19 untuk mendorong pertumbuhan penjualan online. Kesimpulannya, melalui pembahasan dan studi kasus PT Gramedia Asri Media dapat disimpulkan bahwa manajemen strategi merupakan kebutuhan vital bagi setiap organisasi untuk mencapai keberhasilan jangka panjang. Dengan menerapkan manajemen strategi yang efektif, organisasi dapat menentukan tujuan yang jelas dan terukur. PT Gramedia Asri Media menetapkan tujuan untuk meningkatkan pangsa pasar online dan mencapai target penjualan. Dan yang kedua yaitu membangun strategi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. PT Gramedia Asri Media mengembangkan strategi digitalisasi, pengembangan platform online, dan strategi marketing digital. Yang ketiga yaitu mengelola sumber daya secara optimal. PT Gramedia Asri Media mengalokasikan sumber daya untuk pengembangan platform online dan tim marketing digital. Dan yang keempat yaitu beradaptasi dengan perubahan lingkungan. PT Gramedia Asri Media berhasil beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen dan memanfaatkan peluang di pasar online. Yang terakhir yaitu mencapai keberhasilan jangka panjang. PT Gramedia Asri Media berhasil mencapai target penjualan dan meningkatkan pangsa pasar online. Oleh karena itu, manajemen strategi bukan hanya sekedar dokumen tertulis, melainkan proses berkelanjutan yang melibatkan seluruh organisasi. Dengan menerapkan manajemen strategi yang efektif, organisasi dapat menghadapi tantangan, memanfaatkan peluang, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan seperti yang telah dibuktikan oleh PT Gramedia Asri Media.